Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Rika Novitasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulang Bawang. Pada video ini, saya akan menampilkan video aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Penawar Tama. Berikut video diseminasi di sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Penawar Tama, yang terhormat Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Penawar Tama, yang terhormat Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Penawar Tama, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Penawar Tama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, sambutan kepada SMA Negeri 1 Penawar Tama. Yang kedua, dilanjutkan oleh diseminasi budaya positif calon guru penggerak SMA Negeri 1 Penawar Tama. Baiklah, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan Kepala SMA Negeri 1 Penawar Tama yang akan diwakili oleh Wakil Kurikulum yaitu Ibu Hajah Nurayani Laili. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak, Ibu beserta staf tata usaha SMA 1 Penawar Tama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini dalam ruangan guru, alhamdulillah pada siang ini ada acara yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif yang insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam jaliyah menuju cahaya terang benderang, yakni agama Islam. Baiklah Bapak Ibu Guru SMA 1 Pertama, SMA 1 Penawar Tama beserta stafnya, dengan berbangga kami sebagai wakil yang sebentar lagi mau pensiun, dengan guru-guru kita semakin lama semakin mendekati ini adalah menjadi guru penggerak semua. Alhamdulillah setelah Bu Yuliama, Bu Eni Farida, alhamdulillah sekarang adalah Bu Rika, nanti akan bergiliran, kemungkinan nanti akan semuanya akan menjadi guru penggerak atau menjadi sekolah penggerak. Setelah Bu Rika kemungkinan menjadi Bu Siti ya, Bu Siti. Mudah-mudahan dalam berjalannya diseminasi ini, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif,
yaitu calon guru penggerak. Ini tujuannya adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan informasi. Jadi hasilnya dalam pendidikan ini guru penggerak atau calon bergerak harus diseminasi, adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan suatu gagasan hingga inovasi terkait, yaitu kegiatan belajar mengajar melalui publikasi, presentasi, atau kegiatan yang lain. Saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan dengan acara diseminasi ini yaitu berjalan lancar, tidak panjang lebar. Yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan selalu jaya sekolahan kita. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah Nuriani Laili. Selanjutnya adalah aksi nyata diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak SMA Negeri 1 Benawa Utama. Kepada Ibu Rika Novitasari dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, staf tata usaha yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya terkait diseminasi aksi nyata budaya positif. Langsung saja saya mulai ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya melakukan aksi nyata terkait diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Penawar-Tama. Nah, salam guru penggerak, saya Rika Novitasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang. Nah, sesuai dengan judul diseminasi tadi, yaitu budaya positif. Nah, untuk menciptakan suasana yang positif, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti permainan Yuk Senyum selama 30 detik. Silakan Bapak Ibu berdiri, boleh cari pasangan, saling menghadap dengan teman. Ya, saling menghadap dengan teman. Ayo, cari pasangan dong. Masa senyumnya nggak ada pasangannya? Sudah siap Bapak Ibu? 30 detik ya. Dihitung detiknya. Ayo, kita mulai ya. Ayo, 1, 2, ayo senyumnya, giginya terlihat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ayo Bapak Ibu 10. Senyum yang lebar Ibu. Oke, sudah angka positifnya sudah keluar. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita awali kegiatan ini dengan senyum ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya memaparkan materi, ada beberapa kesepakatan untuk forum diseminasi ini. Yang pertama, saya harap kita saling menghargai siapapun nantinya yang sedang berbicara. Kemudian menjadi pendengar yang baik, berpakaian rapi dan sopan, izin saat hendak keluar ruangan, boleh makan, minum dengan tenang, angkat tangan ketika ingin memberi tanggapan, dan saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan dengan senang dan gembira.
Ya. Jadi kalau berbicara budaya positif Bapak Ibu, budaya itu kan seperti tradisi ya. Jadi untuk menciptakan lingkungan dengan budaya positif dapat kita mulai dengan melakukan perubahan paradigma terkait pembelajaran kita di sekolah. Nah, perubahan paradigma pembelajaran ini kita diharapkan mampu merubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, di sini yang dimaksud paradigma stimulus respon adalah bahwa kita memandang bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Semua orang melihat hal yang sama, memaksakan kehendak kita kepada orang lain, saling mengontrol. Nah, hal-hal tersebut itu Bapak Ibu di zaman ini, di kodrat ini sudah tidak relevan lagi. Sehingga maka dari itu kita harus melakukan perubahan paradigma menuju ke arah pendekatan teori kontrol. Nah, teori kontrol ini di William Glasser menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, jadi si Stephen R. Covey ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan yang perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi Bapak Ibu, perubahan di sini dapat kita mulai terutama dari diri sendiri ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada perubahan yang perlu kita ubah Bapak Ibu. Tadi dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi awalnya yang kita memiliki pandangan bahwa kebutuhan semua orang itu sama, kita ubah menjadi bahwa kebutuhan semua orang itu berbeda-beda. Kemudian dari awalnya bahwa semua orang itu melihat hal yang sama, kita ubah menjadi bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Itu kalau dulu Bapak Ibu. Sekarang kita ubah pandangan kita. Kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, kemudian terkait perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi tidak boleh lagi kita menganggap semua hal buruk itu kesalahan. Karena sebenarnya semua perilaku baik itu buruk ataupun baik memiliki tujuan. Kemudian dulu kita menganggap bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Seorang guru bisa mengontrol murid, atau orang tua bisa mengontrol anaknya. Itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi Bapak Ibu, karena sekarang ini yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu itu adalah diri Bapak Ibu sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian ada anggapan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Itu salah Bapak Ibu. Yang betul adalah Bapak Ibu sendirilah yang mengontrol diri Bapak Ibu, atau Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kalau dulu kita memberi bujukan tidak mempan, ketika dipaksa tidak mempan, dibujuk tidak mempan. Sekarang ketika pemaksaan tersebut dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian yang terakhir, paradigma yang harus diubah yaitu terkait bahwa model berpikir menang kalah. Kalau dulu ada menang ada kalah, sekarang kita harus berpikir
Jadi menang-menang, tidak ada yang kalah Bapak Ibu. Nah, itu tadi terkait perubahan stimulus respon menuju pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi yang kadang kita salah persepsi terkait teori kontrol. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, seorang guru itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi itu hanya ilusi kalau guru bisa mengontrol murid. Murid yang mau dikontrol guru itu Bapak Ibu. Kemudian bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, itu juga tidak Bapak Ibu. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga sudah tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Jadi teori kontrol saat ini lebih ke diri sendiri Bapak Ibu. Nah, tadi sekilas perubahan paradigma belajar. Nah, untuk budaya positif sendiri Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, Motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, keenam topik inilah yang akan kita bahas pada diseminasi siang hari ini Bapak Ibu. Nah, saya lanjut ke topik yang pertama terkait disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin Bapak Ibu, ada yang tahu tidak apa sih maksud disiplin? Bapak Ibu silahkan coba, ada yang tahu nggak disiplin itu apa? Ayo silakan Bu. Bismillah. Disiplin taat aturan, mengikuti apa yang sudah disepakati. Kemudian disiplin itu sama dalam hal mewujudkan apa yang sudah ditetapkan. Itu mungkin. Iya Bu, terima kasih Bu. Betul sekali Bapak Ibu. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu yang punya pendapat tentang apa itu disiplin? Ada Bapak Ibu? Cukup? Nah, kalau cukup, jadi sebenarnya sudah betul Bapak Ibu disiplin yang dijelaskan oleh Bu Rosmiati. Jadi di sini disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada yang bisa menyebutkan mungkin Bapak Ibu? Ada yang tahu nilai-nilai kebajikan apa sih yang harus kita tanamkan kepada murid? Ayo Bapak Ibu. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, biasanya ini terkait budi pekerti Bapak Ibu, nilai-nilai itu. Apa yang paling penting ditanamkan kepada siswa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang perlu ditanamkan pada anak saat ini adalah kejujuran. Ya, betul, kejujuran Bapak Ibu. Ada yang lain mungkin selain kejujuran, apa sih yang penting kita tanamkan kepada siswa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Ya betul, tanggung jawab. Ada lagi? Attitude. Oke, betul sekali. Jadi semuanya sudah betul ya Bapak Ibu. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebijakan yang harus kita tanamkan kepada murid.
Nah, kemudian di sini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif atau disiplin diri di sini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan adalah kejujuran, tanggung jawab, attitude. Nah, semua itu betul Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu, nah yang perlu kita tanamkan untuk saat ini, di zaman ini adalah kita mengacu pada 6 karakter dari profil pelajar Pancasila. Jadi mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Semuanya itu sudah terangkum dalam 6 profil pelajar Pancasila. Jadi ini fokus kita Bapak Ibu. Yang kita tanamkan ini sesuai dengan kurikulum di zaman ini ya Bapak Ibu. Nah, ini lanjut ke topik yang kedua terkait motivasi perilaku manusia. Motivasi Bapak Ibu, berbicara tentang motivasi ini apa sih Bu motivasi itu Bu? Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Motivasi, penyemangat, dorongan, dari mana Bu? Dari mana itu Bu? Oke betul, dari diri sendiri. Ada lagi Bu? Dari lingkungan teman, betul Bapak Ibu. Jadi motivasi ini ada 2 macam. Ada yang berasal dari diri sendiri, ada yang berasal dari luar atau eksternal. Nah, terkait teori motivasi perilaku manusia, di sini ada 3 hal yang memotivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang paling sering dilakukan oleh anak-anak kita Bapak Ibu. Anak-anak bersekolah alasannya apa? Motivasinya apa? Biar gak dihukum sama orang tua, biar gak dimarahin. Itu artinya bahwa anak-anak kita itu bersekolah masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi yang kedua. Misalkan Bapak Ibu guru rajin datang tepat waktu biar dapat penghargaan gitu misalkan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu masih dalam kategori bahwa Bapak Ibu melakukan perilaku tersebut itu karena hanya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang pertama dan kedua ini adalah motivasi yang berasal dari luar Bapak Ibu, dari luar di diri. Karena motivasi masih berasal dari luar diri, dia belum mampu menciptakan kesadaran di diri Bapak Ibu. Nah, motivasi yang ketiga ini ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini yang paling baik Bapak Ibu, motivasi yang berasal dari diri sendiri Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu rajin berangkat ke sekolah tepat waktu, karena motivasinya apa? Untuk anak, agar anak-anak bisa belajar tepat waktu belajar. Jadi itu termasuk motivasi yang cukup baik Bapak Ibu. Jadi bukan karena imbalan, bukan karena takut dimarahin, tapi untuk memberikan
ke orang lain Bapak Ibu. Nah tadi itulah 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Nah pada teori motivasi di sini ada tiga tindakan yang biasanya Bapak Ibu lakukan kepada siswa Bapak Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga hal ini adalah tindakan yang kita lakukan ketika seseorang atau anak melakukan suatu kesalahan Bapak Ibu. Tapi 3 hal ini punya makna yang berbeda-beda Bapak Ibu. Coba kita lihat maknanya. Nah, di sini untuk hukuman. Apa sih hukuman itu? Hukuman adalah tindakan yang tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ada yang sering beri hukuman? Ada contohnya apa Ibu? Oke, betul. Ya, ya. Kalau yang disampaikan Ibu Heni tadi kan terlambat, kemudian diberi sanksi dengan memungut sampah. Itu bukan hukuman Bapak Ibu, itu konsekuensi karena sudah disepakati sebelumnya, anak sudah tahu. Ya ini konsekuensi ya, bukan hukuman. Jadi kalau hukuman itu dia tiba-tiba, misalkan anak ngantuk di kelas atau anak main game, tiba-tiba Bapak Ibu, gurunya, kamu ngapain? Maju ke depan, catat soal, gitu kan. Hafalkan ini. Nah itu dia hukuman. Tiba-tiba anak tidak tahu Bapak Ibu. Nah untuk konsekuensi tadi seperti contoh yang diberikan Bu Heni, bahwa disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman tapi untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, itu tadi hukuman, konsekuensi. Nah, sekarang restitusi itu apa? Restitusi itu apa sebenarnya? Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Ini ada suatu kasus Bapak Ibu biasa terjadi di lingkungan kita. Jadi saya ingin minta pendapat Bapak Ibu bahwa kasus ini atau tindakan guru ini dia termasuk hukuman, restitusi, atau konsekuensi. Minta tolong Ibu Rahma dibacakan kasusnya Ibu. Terlihat? Di sini situasinya di mana suatu hari Tio terlambat masuk sekolah. Dia datang 15 menit setelah pelajaran dimulai. Bu Nia yang ada di dalam kelas menanyakan kepada Tio, "Tio, sudah 2 kali kamu terlambat sekolah. Apalagi alasanmu?" "Saya bangun kesiangan, Bu," jawab Tio. "Kamu tahu apa kesepakatan kelas yang pernah kita tulis sebelumnya?"
Kemudian Bu Nia menanyakan kepada ketua kelas apa kesepakatan kelas bagi siswa yang terlambat datang sekolah. Ketua kelas menyampaikan, jika terlambat datang sekolah 2 kali, maka saat jam istirahat dia harus tinggal kelas selama 20 menit, Bu. Jawab ketua kelas. Nah, Tio, kamu dengar itu? Nanti ketika jam istirahat tiba, kamu harus tinggal di dalam kelas selama 20 menit. Kamu paham? Kamu tahu? Iya, Bu. Jawab Tio menyanggupinya. Ya, terima kasih Bu Rahman. Jadi itu salah satu kasus Bapak Ibu. Kira-kira nih, tindakan yang dilakukan oleh Ibu siapa nih? Ibu Nia. Ini dia melakukan tindakan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Ayo yang lain Bapak Ibu. Konsekuensi. Konsekuensi, betul sekali Bapak Ibu. Jadi untuk kasus yang pertama ini Ibu Nia melakukan tindakan konsekuensi karena ada kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya dan anak itu tahu kalau dia melanggar dia mendapat sanksi tersebut. Jadi itu konsekuensi Bapak Ibu. Nah, kita lihat kasus yang kedua Bapak Ibu. Ada yang mau membacakan lagi Bapak Ibu? Oke, hari ini pelajaran matematika berlangsung. Bu Aini menjelaskan tentang perkalian bersusun. Saat Bu Aini menjelaskan, tiba-tiba terdengar suara lato-lato yang dimainkan salah satu murid di dalam kelas. Spontan Bu Aini menghentikan penjelasannya. Bu Aini mencari siapa yang bermain lato-lato tadi. Ayo, siapa yang bermain lato-lato di dalam kelas? Suara Bu Aini keras dan bernada tinggi. Sontak semua murid menengok ke arah Bu Rowi yang berada di pojok kelas. Rowi, benarkah barusan kamu bermain lato-lato? Iya Bu, jawab Rowi. Berdiri kamu di depan kelas dan hafalkan perkalian 4 sampai 10. Saya tidak hafal, Bu. Bagaimana kamu ini? Perkalian saja tidak hafal, tapi berani bermain lato-lato di dalam kelas. Sekarang maju ke depan dan silakan hafalkan. Bentak Bu Aini dengan nada emosi. Ya, terima kasih Bu Betty. Nah, kira-kira nih, untuk kasus yang kedua, Bu Aini ini sedang melakukan tindakan apa Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu? Hukuman. Apanya? Hukuman Bapak Ibu, ya. Hukuman di situ karena diberikan secara tiba-tiba, si Rowi tidak tahu. Kemudian dia mau hukuman tuh lebih bersikap lebih ke fisik dan mental ya Bapak Ibu. Jadi ini kasus yang kedua termasuk hukuman Bapak Ibu. Nah, gimana untuk kasus yang ketiga? Nah, untuk kasus yang ketiga saya bacakan di sini bahwa Bumi, anak kelas 4, setiap hari temannya dibuat resah karena dia selalu minta jajan dari teman-temannya. Anehnya, jika ada teman yang tidak mau kasih jajan, Bumi marah-marah. Akhirnya kejadian itu dilaporkan kepada wali kelas 4. Wali kelas 4, Bu Habibah, memanggil Bumi dan menanyakan, mengapa Bumi selalu minta jajan kepada teman-temannya? Itu barter Bu, kan kalau ada pekerjaan rumah mereka minta jawabannya. Saya yang mikir, oh jadi itu alasannya. Akhirnya Bu Habibah mengumpulkan anak-anak yang dimintai jajan. Mereka ditanya satu persatu, apakah benar pernyataan Bumi jika kalian minta hasil jawaban jika ada pekerjaan rumah? Mereka terdiam dan mengangguk pelan. Dari situlah akhirnya Bu Habibah mencari solusi dari masalah tersebut. Baik Bumi maupun teman-temannya diberi pengertian bahwa apa yang mereka lakukan melanggar kesepakatan kelas. Pertama, setiap anak harus berlaku jujur, tidak boleh mencontek. Semua pekerjaan rumah harusnya dikerjakan di rumah, bukan mencari contekan pada temannya. Kedua, apa yang dilakukan Bumi juga tidak dibenarkan karena meminta jajan dengan paksa boleh jadi temannya keberatan memberikannya. Nah, mulai sekarang kalian harus bisa menjaga kesepakatan kelas dengan melakukan budaya positif dan melakukan kebajikan universal
Di antaranya jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi ini salah satu contoh dari tindakan restitusi Bapak Ibu. Jadi guru tidak asal menghakimi siswa, guru memberikan penguatan kepada siswa Bapak Ibu. Nah, dari hukuman konsekuensi restitusi, kita sebagai seorang guru, manakah tindakan yang paling dianjurkan dilakukan kepada murid? Yang mana Bapak Ibu? Restitusi Bapak Ibu. Jadi kita jangan lagi menghukum siswa. Jangan lagi menghukum siswa semena-mena Bapak Ibu. Kita harus bisa memulai dengan konsekuensi, kemudian restitusi Bapak Ibu. Nah, untuk topik yang ketiga terkait keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, untuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu, saya sudah menerapkannya. Kebetulan saya wali kelas ya, wali kelas 12 IPA 2. Nah, ini terutama untuk wali kelas alangkah baiknya membuat suatu keyakinan kelas, kesepakatan kelas di awal. Nah, di sini keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini contoh keyakinan kelas atau sekolah ya Bapak Ibu, seperti misalkan nilai menghormati, bahwa semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Atau bisa juga terkait misalkan no bullying, tidak ada tindakan bullying, misalkan saling menghargai, kemudian menjaga kebersihan kelas. Nah, itu contoh-contoh pernyataan-pernyataan yang dapat dijadikan untuk menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, harapannya dengan keyakinan kelas ini, ketika siswa bertindak melakukan sesuatu, mereka akan berdasarkan sadar diri bahwa itu sesuai dengan keyakinan kelas. Harapannya tadi dengan keyakinan kelas menjaga kebersihan, siswa tidak lagi membuang sampah sembarangan Bapak Ibu. Nah, untuk materi yang selanjutnya ini topik yang keempat Bapak Ibu, terkait kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika anak sering melakukan pelanggaran, sebenarnya mereka itu ada sesuatu yang kebutuhannya mereka itu belum terpenuhi Bapak Ibu. Apa aja sih kebutuhan dasar manusia itu? Di sini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup ya Bapak Ibu. Jadi manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Manusia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Kemudian manusia itu butuh penguasaan atau butuh harga dirinya dihargai Bapak Ibu. Kemudian manusia itu juga butuh suatu kebebasan. Dan terutama yang terakhir butuh kesenangan Bapak Ibu. Kalau keuangan itu bertahan hidup Bapak Ibu. Nah, ini ada suatu studi kasus. Jadi studi kasusnya begini Bapak Ibu. Ada Ibu Zulaiha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut?
Boleh pakai mic-nya Bapak Ibu. Apa alasan si Tommy suka minta bekal temannya? Silakan Pak. Karena tidak membawa bekal dan ada lapar. Ya, lagi yang lain Bapak Ibu. Mungkin yang lain? Orang tuanya belum memasak. Ada lagi Bapak Ibu? Pengen coba punya teman, oke. Apalagi bosen ya paling ya. Pengen yang baru makanannya. Ada lagi Bapak Ibu? Apa Pak John? Jahil, oke, jahil, ya boleh. Apalagi Bapak Ibu? Banyak sebenarnya alasannya Bapak Ibu. Nah, ini dapat kita kategorikan menjadi 5 macam alasan lah Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan manusia. Bisa jadi alasan Tommy yang pertama karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi si Tommy tadi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita bertahan hidup itu butuh makan ya Bapak Ibu. Nah untuk alasan yang kedua, bisa jadi si Tommy ini karena dia merasa senang temennya jadi memperhatikan dia. Jadi ketika Tommy ngambil bekalan teman-temannya, dia tuh senang kalau temennya memperhatikan dia. Ketika temennya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy ini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kayaknya sering terjadi di sekolah kita Bapak Ibu ya. Anak-anak yang di rumah bermasalah, di sekolah ada aja yang cari perhatian. Jadi mereka tuh sebenarnya butuh kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Ini alasan yang ketiga Bapak Ibu. Alasan ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi si Tommy ini ngambil bekal teman-temannya pengen diakui jadi bos, jadi penguasa ya Bapak Ibu. Jadi pengen harga dirinya dihargai Bapak Ibu. Jadi butuh kekuasaan dia. Nah alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Tadi betul Bapak Ibu ada yang bilang pengen nyoba punya teman karena bosen ya betul. Karena ibunya itu selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka si Tommy ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan Bapak Ibu. Nah alasan yang terakhir Bapak Ibu, karena bisa jadi si Tommy itu melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti si Tommy ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan suatu kesenangan. Jadi segala tindakan yang dilakukan anak-anak kita Bapak Ibu, baik itu tindakan yang salah, itu pasti punya alasan. Alasannya bisa jadi untuk memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu. Nah ini kita sebagai guru hendaknya kita paham dulu ya Bapak Ibu, apa sih alasan dia melakukan suatu kesalahan Bapak Ibu. Nah selanjutnya terkait materi posisi kontrol restitusi. Sebagai seorang guru Bapak Ibu, kita punya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Tadi ya seperti yang dilakukan Ibu siapa tadi? Bu Aini, dia menghukum anak. Jadi guru itu sedang berada pada posisi sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah.
Sering nggak Bapak Ibu? Sering nggak melakukannya? Saya kadang gini, kalau anak-anak lagi di kelas banyak sampah, ayo nak, sampahnya dipungutin, nanti ibu dimarahin kepala sekolah loh. Nah itu saya berada di posisi sebagai pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada guru sebagai teman. Nah ini biasanya kalau usia jangkauan usianya antara guru dan murid ini tidak berbeda jauh ya Bapak Ibu. Biasanya guru itu dia akan berada di posisi sebagai teman. Misalkan ketika minta tolong, ayolah nak, tolong ibu, ayolah nak, bantu ibu gitu kan. Itu berarti kita lagi di posisi sebagai teman Bapak Ibu. Nah keempat, ada guru sebagai pemantau. Kalau pemantau ini guru hanya memantau saja. Ketika anak melakukan kesalahan, guru akan mengingatkan apa sih peraturan-peraturan kelasnya, apa hal-hal yang harus dilakukan. Ini kalau sebagai pemantau Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, guru sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi ini manajer ini puncaknya posisi guru Bapak Ibu sebagai manajer. Jadi antara dari kelima posisi ini, dari penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, yang paling baik dan dianjurkan adalah sebagai manajer. Tapi Bapak Ibu, kita sadari menjadi seorang manajer itu tidak mudah. Ya, seenggaknya jangan sebagai penghukum lah Bapak Ibu. Kita mungkin saat ini masih sebagai penghukum, kita ubah menjadi sebagai pembuat merasa bersalah, ubah lagi menjadi sebagai teman, ubah lagi sebagai pemantau. Nah paling baik adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Nah ini ada perbedaan masing-masing ya untuk 5 posisi kontrol. Jadi kalau sebagai penghukum, biasanya guru itu bertindak menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Hasilnya di sini murid akan memberontak malahan Bapak Ibu, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah dampaknya murid akan malah melakukan kesalahan yang sama Bapak Ibu. Kalau untuk membuat merasa bersalah, biasanya guru itu akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini begitu, atau ibu kecewa dengan kamu gitu kan. Nah kalau kita berada di posisi pembuat merasa bersalah, maka hasil yang didapat anak bahwa anak itu akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong Bapak Ibu. Nah nanti ujung-ujungnya anak itu akan merasa rendah diri. Nah ketika identitas penghukum dan pembuat merasa bersalah ini adalah identitas yang gagal Bapak Ibu, karena kontrolnya berasal dari luar. Jadi siswa itu masih mendapat identitas gagal karena masih dikontrol dari luar Bapak Ibu. Kemudian ada sebagai teman. Kalau sebagai teman, biasanya guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu, bla 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 gitu. Itu kita bersikap sebagai teman Bapak Ibu. Nah, nanti hasil ke siswanya apa? Siswanya akan ketergantungan kalau kita terus-terusan bertindak sebagai teman Bapak Ibu. Nah ini nanti berujung akan siswa itu memiliki pribadi yang lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah sedangkan posisi pemantau ini posisi yang cukup baik Bapak Ibu ya, bahwa guru itu hanya sekedar menghitung dan mengukur, dia akan bertanya tentang apa peraturannya gitu kan. Sebagai pemantau. Nah, kalau posisi kontrol sebagai teman dan pemantau ini dikatakan identitas berhasil atau sukses, tapi kontrolnya masih berasal dari luar diri Bapak Ibu. Nah, yang paling baik memang sebagai manajer karena dia identitas berhasil dan sukses, kontrolnya dari diri, dari kesadaran diri Bapak Ibu. Jadi di sini guru itu hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa sih yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di sini nantinya siswa itu bisa menguatkan pribadinya Bapak Ibu. Kemudian
siswa juga akan bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Di mana sebagai manajer ini, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, untuk kegiatan restitusi di sini Bu, ada salah satu metode yang dapat kita gunakan untuk menangani permasalahan-permasalahan siswa atau Bapak Ibu ketika bertemu dengan siswa yang membuat suatu kesalahan. Ada satu cara untuk menanganinya, namanya adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 sisi Bapak Ibu. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, tahap pertama itu adalah menstabilkan identitas. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketiga tahap tersebut saya paparkan bahwa untuk menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi ketika anak membuat salah, kita jangan ujuk-ujuk memberi hukuman. Kita stabilkan dulu identitas anaknya Bapak Ibu. Misalkan dengan kalimat-kalimat wajar loh nak, kamu berbuat salah, manusia tidak ada yang sempurna. Atau misalkan dulu sewaktu muda ibu juga pernah berbuat salah seperti kamu. Nah, hal-hal seperti itu namanya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Itu sangat penting Bapak Ibu untuk menguatkan diri siswa Bapak Ibu. Nah, untuk tahap yang kedua adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, ketika melakukan validasi tindakan yang salah, ini adalah Bapak Ibu bisa bertanya kepada siswa, misalkan ketika anak membuat suatu kesalahan, pasti ada alasannya. Apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Nah, jadi kita tanyakan dulu alasannya Bapak Ibu. Ini adalah tindakan atau langkah validasi tindakan yang salah. Nah, langkah yang terakhir terkait segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini Bapak Ibu bisa bertanya dengan misalkan kalau ada anak berbohong, Bapak Ibu bertanya, misalkan berbohong itu menurut kamu betul tidak? Nah, kemudian apa langkah yang ingin kamu lakukan atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu kita menanyakan keyakinan anak. Jadi bukan lagi guru yang memberikan suatu solusi dari permasalahan, tapi anak sendiri yang mencoba mencari solusi yang ingin dia lakukan. Jadi bukan lagi guru memberikan solusi, tapi anak yang mencari sendiri, sadar diri untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia timbulkan Bapak Ibu. Nah, untuk memahami lebih lengkap tentang segitiga restitusi, saya punya praktek video restitusi Bapak Ibu. Silahkan ditonton Bapak Ibu. Sela, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sela tahu nggak kenapa Ibu panggil? Nggak tahu. Kemarin Ibu Rama laporan sama Ibu.
kalau Sela katanya dalam tugas bahasa Inggris. Bener nggak? Saya selalu ngumpul tugas kok, Bu. Benar, jujur sama itu nggak apa. Iya, Bu, sebenarnya saya sering melakukan tugas. Bagus. Sela sudah mau mengakuinya. Ibu tidak menyalahkan Sela karena tidak mengumpulkan tugas. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi wajar kalau Sela kadang tapi tidak mengerjakan tugas. Sekarang ibu mau tahu apa sih alasan Sela nggak jadi tugasnya juga? Tugas bahasa Inggrisnya itu banyak banget, Bu. Saya nggak ngerti kata-katanya dan nggak ngerti artinya. Kalau ngerjain itu harus tahu artinya baru bisa ngerjain, harus beda. Iya, ibu mengerti. Wajar kalau Sela nggak ngerti artinya, kan masih belajar ya. Nah, ibu dulu waktu sekolah juga sama loh. Ibu juga nggak bisa bahasa Inggris. Bahkan kalau ada tugas, ibu malah ngadilin teman yang jago bahasa Inggris. Tapi nggak ngerti bahasa Inggris, bukan tapi tugasnya dilalaikan. Nah, menurut Sela, nggak ngerjain tugas itu perbuatan yang benar atau salah? Perbuatan yang salah. Salahnya di mana, terus? Karena nggak kerjain tugas, melalaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang murid. Iya. Nah, apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab seorang murid? Belajar dan mengerjakan tugas. Nah, itu Sela sudah mengerti. Nah, maukah Sela memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan? Ya, saya mau. Baik, sekarang Sela mau bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya sama Burang? Apa yang ingin Sela lakukan? Saya meminta maaf kepada Bu Rahma dan mengerjakan tugas bahasa Inggris saya yang belum dikerjakan. Dan kedepannya saya tidak akan melalaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang murid. Bagus sekali Ibu Sela mau melakukan hal tersebut. Sekarang Sela temuin Ibu Rahma dan minta maaf ya. Ya, Bu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ketika ada kasus anak tadi dijelaskan si Sela ini dia Bu Rahmanya melapor jarang ngerjain tugas bahasa Inggris. Ya Bu ya, itu kan suatu kesalahan Bapak Ibu. Nah kita sebagai wali kelas misalkan bertanya ke siswanya pakai segitiga restitusi. Kita tanya, kita stabilkan dulu identitasnya. Tadi saya berkata bahwa buat salah itu wajar. Bahkan saya berkata tadi dulu pengalaman bener, memang pengalaman saya malah nggak bisa bahasa Inggris juga. Nah kalau ngerjain bahasa Inggris itu saya nyontek teman saya namanya Liberty, itu yang dia kursus bahasa Inggris. Pengalaman saya ceritakan kepada murid. Nah itu tujuannya apa? Biar si murid itu tidak meragukan identitasnya Bapak Ibu. Jadi identitasnya itu benar-benar stabil dulu. Ketika identitasnya sudah stabil, kita hargai mereka, baru kita tanyakan apa alasannya, mengapa tidak mengerjakan tugas dan seterusnya. Nah setelah itu kita tanyakan keyakinannya mereka, benar enggak ngerjain tugas itu, benar tidak? Siswa kan, kalau kita siswa SMA Bapak Ibu, mereka tuh sudah paham mana yang baik, mana yang salah. Dari situ setelah kita tanyakan keyakinannya, nah mereka tuh maunya gimana, maunya bagaimana untuk memperbaiki kesalahan. Nah, tadi si Sela tadi menjelaskan bahwa dia akan meminta maaf. Jadi solusinya berasal dari si siswa Bapak Ibu. Guru hanya meyakinkan dan menguatkan saja Bapak Ibu. Jadi kalau ketemu kasus-kasus dengan siswa, kita belajar bersama-sama untuk menerapkan menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini menurut saya bagus sekali karena tidak menghukum murid. Jadi murid maunya apa? Maunya apa? Ya Bapak Ibu. Nah, video ini menutup pemaparan saya terkait budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi itulah pemaparan saya terkait budaya positif yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Saya harap apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu perlahan-lahan Bapak Ibu mampu menerapkannya di sekolah Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama, mulai dari tadi membuat keyakinan kelas ataupun cara menangani permasalahan siswa menggunakan segitiga restitusi. Juga terkait tadi motivasi siswa itu yang paling penting berasal dari diri Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Demikian
semoga pemaparan ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan Bapak Ibu. Kita tutup pakai yel-yel apa? Yel-yel andalan kita Bapak Ibu. Siapa kita? Indonesia. SMA Negeri 1 Purnawartama, maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya berikan Novita Sari SPD sangat bermanfaat sekali untuk kami ini sebagai guru-guru ya. Nah, jadi setelah mendapatkan pemaparan dari Ibu Rika, sebagai guru kita sebaiknya melakukan hukuman, konsekuensi atau apa di itu lahir restitusi. Restitusi. Sudah bisa semua Bu, terima kasih ilmunya. Baiklah, untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Di sini saya sebagai pemandu acara, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Jadi hari ini Ibu ditunjuk sebagai wali kelas dari kelas 12 IPA 2. Nah, sebagai wali kelas ada beberapa hal yang perlu kita tetapkan menjadi peraturan di kelas. Jadi hari ini Ibu ingin bersama kalian ya, bersama-sama membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini akan kita buat bersama-sama. Jadi nanti kalian diperbolehkan memberikan ide tentang keyakinan atau kesepakatan apa yang baik untuk di kelas kita. Nah, harapannya keyakinan kelas nanti memberi memberi patokan atau memberi dorongan kepada kita untuk melakukan perbaikan yang positif. Jelas? Jadi nanti Ibu akan bagikan sticky note ya. Silakan kalian tulis peraturan atau kesepakatan apa sih yang ingin kalian terapkan di kelas. Bisa jadi nanti itu akan menjadi kelas impian kalian yang bagaimana, maunya yang seperti apa. Hal-hal yang meliputi keyakinan kelasnya termasuk hubungan antar teman ya. Kalian mau hubungan antar temannya harus bagaimana, misalkan saling menghargai gitu kan ya. Atau dengan guru. Peraturan kelas dengan guru yang bagaimana, misalkan tepat waktu masuk kelas, ketika ada tugas, tepat waktu mengerjakan. Kemudian nih yang penting nih, penggunaan handphone. Kalian buat peraturan penggunaan handphonenya yang bagaimana? Yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya. Selain itu apalagi? Terkait misalkan piket atau perangkat kelas, atau terkait kebersihan kelas ya, paham? Jadi nanti silakan berikan masing-masing satu aja ya, satu ide. Boleh berkolaborasi. Jelas? Oke.
Oke, ini kalian sudah memberikan beberapa kesepakatan kelas. Nah, sekarang kita bersama-sama, kita bacakan satu persatu mana yang oke, mana yang tidak. Oke, dari yang sini dulu ada tidak ada adu domba dan rasis. Gimana? Oke? Oke. Oke. Harus saling menghargai dan tidak membeda-bedakan teman. Tidak bermain game saat jam pelajaran. Oke. Ibu yang oke. Apa ini? Saling menghargai dan menyayangi sesama teman. Oke ya. Jangan lupa melaksanakan piket. Oke. Tidak boleh meminjam sepatu. Tidak boleh meminjam sepatu. Oke enggak? Ini no katanya. Ada yang no itu loh, harus sepakat dong. Oke atau no? Tidak boleh minjam sepatu katanya. Berarti harus pakai sepatu masing-masing. Oke. Tidak boleh membuli. Oke ya. Jadi kalau kita rangkum tadi ada apa aja sih? Ada saling menghargai. Ya. Solidaritas. Tadi tepat waktu ya. Tepat waktu. Menjaga kebersihan dan kerapihan. No bullying ya. Biar peraturan-peraturan ini menjadi yang namanya keyakinan kelas, maka harus kita sepakati. Contoh sederhananya kita tanda tangani. Jadi silakan